Dok, ini kan banyak sekali dok sekarang kita mendengar istilah sedikit-sedikit amandel nih. Pasti orang tua bilang kalau anaknya sudah batuk, flu yang lama sembuhnya, terus dibarengin dengan demam, pasti dibilangnya kayaknya anak saya amandel deh. Nah, sebenarnya amandel sendiri itu apa sih dokter? Baik, nah, jadi memang rutin ya, sering kita dengar di masyarakat awam bilang, oh kalau sakit tenggorokan jangan-jangan amandel, jangan-jangan amandel. Nah, sebetulnya amandel itu artinya dari bahasa Belanda, amandil ya, artinya almond. Jadi sebenarnya itu merupakan jaringan normal yang ada pada manusia. Dia itu adalah jaringan limfoid yang berguna untuk menjaga imunitas tubuh kita. Amandel itu sendiri atau dalam bahasa medis dikenal dengan tonsil palatina, itu jumlahnya ada sepasang. Jadi terletak di sebelah kanan dan kiri tenggorok. Kanan dan kiri ya dok? Betul sekali. Nah, normalnya ukuran amandel itu tidak terlalu besar. Ya, mungkin sebesar sekitar diameter 3 sentian mungkin ya untuk orang dewasa. Nah, kenapa amandel pada beberapa kasus bisa menjadi membesar? Bisa menjadi membesar karena di sini terjadi peradangan. Iya, namanya peradangan itu otomatis akan meningkatkan suatu ukuran dan akan menyebabkan kemerahan dan rasa nyeri biasanya. Nah, kenapa amandel ini sering sekali menjadi kambing hitam kalau sakit tenggorok? Seperti yang kita ketahui tadi, jaringan limfoid ya, jaringan limfoid di rongga mulut itu sebetulnya ada banyak, tidak hanya amandel saja, tonsil palatina saja. Ada juga jaringan limfoid yang lain, contohnya tonsil lingual yang ada di pangkal lidah, lalu ada juga tonsil faringeal atau adenoid kita sebutnya yang ada di belakang hidung, ada juga tonsil tuba di belakang hidung juga yang mengarah ke telinga kanan dan telinga kiri kita, dan juga jaringan limfoid di sekitar tenggorokan kita. Nah, itu semua berperan untuk menjaga imunitas tubuh. Ketika kita terpapar oleh mikroorganisme yang sifatnya patogen yang dapat merusak tubuh kita, katakanlah apakah itu virus, apakah itu bakteri ataupun jamur, maka disinilah peran serta amandel dalam menjaga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Amandel tersebut akan mengeluarkan sel darah putih dan akan menangkap kuman-kuman mikroorganisme tadi, lalu akan dihancurkan di jaringan amandel tersebut. Proses penghancuran ini akan menyebabkan pembesaran ukuran amandel. Dan dari permukaan amandel itu sendiri memang banyak terdapat celah-celah kecil, pori-pori yang kita sebut dengan kripta. Nah, seiring berjalannya waktu, jika sering terjadi radang berulang pada amandel, maka akan terjadi penumpukan jaringan ikat di situ, jaringan parut. Jaringan parut tersebut akan menyebabkan rongga-rongga atau kripta tadi menjadi semakin lama semakin melebar dan ukurannya semakin membesar. Rongga yang lebar tadi di kemudian hari akan rentan terjadi akumulasi kotoran dari makanan, sel darah putih yang terperangkap di situ, dan mikroorganisme lain bercampur dengan saliva atau air liur dan sebagainya akan menumpuk dan membentuk namanya detritus. Ya, detritus itu semacam kayak plak kekuningan. Jadi plak tersebut akan mengisi rongga-rongga yang ada pada amandel. Jadi teman-teman, plak itu nggak hanya di gigi ya. Kalau orang jari kan ada plak ya. Plak di amandel pun bisa. Benar sekali. Akan terjadi akumulasi plak di situ. Ya, detritus kita sebutnya. Nah, sayangnya detritus ini merupakan media yang baik untuk pertumbuhan kuman. Jadi ketika orang sudah terjadi peradangan amandel lalu dia sehat dan terjadi peradangan lagi dan sehat lagi, kripta akan makin melebar, detritus akan makin menumpuk, dan disitulah menjadi potensi mudahnya terjadi reinfeksi, infeksi berulang karena merupakan media yang baik bagi pertumbuhan kuman.